Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Novia Syafidodun akan menjelaskan tentang pembicara ideal. Apa sih pembicara ideal itu? Dan bagaimana sih pembicara yang ideal itu? Pada video ini, mari kita ulas bersama-sama. Jadi teman-teman, pembicara ideal itu pembicara yang selalu berusaha untuk memahami materi yang akan disampaikannya, memahami para pendengarnya, serta dapat memahami situasi dan kondisi yang ada. Nah, untuk lebih memahami seperti apa pembicara yang ideal itu, saya akan menayangkan contoh video tentang seseorang yang memiliki karakteristik sebagai pembicara ideal, yaitu Najwa Shihab. Mengapa saya memilih Najwa Shihab? Karena menurut saya, beliau adalah seorang public speaker yang sangat provokatif ketika sedang mewawancarai narasumbernya. Selain itu, beliau seolah mengajak para pendengar untuk ikut serta dalam diskusi yang sedang berlangsung. Beliau juga menggunakan kalimat yang indah dan mudah dipahami, sehingga para pendengar sangat menikmati gaya bicara beliau. Untuk itu, mari kita simak video yang satu ini. Ya, Mata Najwa spesial ulang tahun Transmedia Jenaka di Negeri Opera. Tadi yang kita lihat adalah cuplikan sketsa. Sketsa politik. Jadi banyak terinspirasi juga kok sama berbagai peristiwa negeri, Kang Parto. Banyak dapat ide kan sama yang lucu-lucu ini? Idenya sebenarnya bukan dari kita sih. Dari tim kreatif. Tapi memainkannya dengan kita sepenuh memainkan, hati. Dengan sepenuh hati juga kita harus tahu sebagai karakternya sebagai apa. Waktu itu Ajis karakternya sebagai apa ya? Bayi. Sincan apa? Ya udah, pokoknya ada pembagian karakter, ya udah kita mainkan aja. Tapi memang kan sebetulnya banyak bisa dapat ide ya. Ada banyak hal-hal lucu gitu di sini yang kemudian bisa jadi ide lawakan, ide lelucon, ya nggak sih? Iya benar, tim juga selalu minta masukan ke kita, terus kita ngobrol, ngebeda bareng, akan mainin ini yang lagi update nih tentang politik. Kemarin salah satu yang sering menjadi referensi kita adalah episode-episode di Mata Najwa gitu. Karena Jadi nonton. bener, karena Ntar dulu ini serius loh. Serius. Ini bukan bagian dari upaya untuk merayu atau apapun ya? oh enggak, Oke, supaya jelas aja. enggak, dan aku emang nggak ngerayu, semua yang saya omongin ke Manana itu serius apa ya. Karena ya nggak sih Teh? Jadi kita kan lagi membandingkan nih negeri di Mata Najwa dan negeri OVJ. Ya. Tadi tuh satirnya dapat banget. Iya, Karena nggak sih? Dan memang karena kan gampang ya memparodikan situasi politik tuh gampang. memparodikan itu kalau kita udah paham situasi yang sebenarnya, terus kita buat jadi sebaliknya, jadi dibuat lebih lucu, itu tuh sebetulnya kalau dibilang mudah enggak, karena kita juga perlu observasi juga, perlu tahu dulu gitu kejadian yang sebenarnya seperti apa. Kalau kita udah tahu yang benar, baru kita bisa memparodikan itu gitu. Karena kan jenis komedi itu banyak macam-macam gitu, dan ini salah satu jenis komedi yang kita bawakan di Opera Van Java ini, jenis komedi observasi yang membawakan cerita-cerita yang terjadi di kehidupan sehari-hari gitu. Oke, menarik. Ya, yang jelas kita tahu politik di negeri ini kerap kali kemudian orang-orang yang sudah punya nama, sudah terkenal, sudah populer didekati karena itu cara paling gampang untuk dapat suara. Siapa yang mau ngaku, siapa yang pernah ditawarin jadi politisi, angkat tangan, Kang Aziz? Saya Pernah, Kang Ferdinand pernah ditawarin? Teh Rina Aku pasti? pernah jadi wakil wali kota Bandung, dulu pernah ditawarin. Nggak mau? Saya juga nggak kenapa milih saya gitu. Saya aja aneh. Pak Alpa pernah nggak ditawarin? Pernah ditawarin jadi wakil wali kelas ya? Nggak pernah tawarin. Iya. Nggak, belum. Tapi kalau ditawarin mau? Agak ngerti kita. Kalau Kang Aziz sih bener nggak ya? Nggak mau ya? Ya gimana mau jadi pejabat ngomongnya begini. Pernah ditawarin. Pernah? Pernah Ajis ditawarin, pernah ngomong sama saya jadi kepala desa di kebun. Ya, Di mana Mas Parto? di kebun kosong. Kirain di kebun tetangga. Di kebun kosong sendirian aja deh. Yang saya tahu Kang Denny. Iya, pernah di Tangerang. Serius lagi nawarinnya? Iya benar, serius. Serius? Ke KUA segala? Oh seriusnya lagi tuh ya? Gimana sih? Kayaknya nggak
Mancing. Mancing. Enggak, itu saya mau menguji seberapa cepat kalau di meja Mata Najwa. Beraninya cuma di meja OVJ ternyata. Ya enggak, saya kan ngasih kesempatan, ternyata kamu memiliki hal yang sama sama saya. Oke, kembali ke topik. Oke. Pernah ditawari dan nggak mau atau sempat tergoda? Pernah ditawari, bukan nggak mau atau sempat tergoda, tapi pengen tahu sebenarnya politik di dunia artis gimana sih prosesnya. Nah, saya nikmati proses itu. Saya tanya, kenapa milih saya? Dia menjelaskan punya tim riset, terus apa yang bisa saya berikan gitu. Dia minta saya fokus di kampanye, berapa lama? 3 bulan katanya, untuk menemui konstituen, menjabarkan visi misi dan bla bla bla. Terus saya bilang, saya punya pekerjaan, saya punya tanggung jawab bagaimana, karena di 3 bulan itu lebih baik saya diminta untuk full di sana dari pagi sampai malam, sedangkan saya ada beberapa acara. Bagaimana dengan tanggung jawab saya terhadap pekerjaan saya, sedangkan saya juga punya keluarga, punya tanggungan gitu. Nah, sampai akhirnya setelah 3 kali pertemuan. Jadi serius banget sampai 3 kali? Serius beneran. Sorry, ini ditawarinya apa? Wali kota, wakil. Wakil wali kota Iya, di Tangerang. Tangerang, Iya. oke. Terus? Nah, setelah itu ketemu sampai 3 kali, sampai ada obrolan, kan saya bilang yang tadi saya sampaikan, ini bagaimana saya punya tanggung jawab, saya punya pekerjaan, saya punya penghasilan. Sampai akhirnya, oh ya udah coba aja dihitung gitu. Karena kan saya yang diminta saya diminta pindah, off, kompensasinya apa, dia menjabarkan, ya Jadi udah. hitung-hitung berapa penghasilan Kang Denny 3 bulan? Iya, dan dia mau memberikan kompensasi katanya, karena dia minta saya untuk off. Saya jabarin, ini sehari ini, pagi, siang, malam ini, Wes. kali 3, Wes. saya kasih lihat. Wes, Widih. Terus dia bilang gini, langsung pamer saldo ATM juga? enggak bukan. Enggak pamer apa-apa, saya cuma menjabarkan penghasilan saya yang hilang kalau dia mengajak saya ke politik selama 3 bulan untuk vakum di entertain. Dia cuma bilang gini, oh enak juga ya jadi artis gitu. Dan setelah itu saya tidak dihubungi lagi. Berarti ini cerdasnya Kang Denny. Jadi menunjukkan kualitas dan harga lewat cara itu. Oh, sama sekali tidak ada niat untuk menunjukkan harga. Saya cuma bilang, logikanya gini, di saat kita diajak pindah ke tempat yang baru, karyawan, misalnya, oke pindah yuk kerja sama gue. Lah, gaji gue gimana? Gue kan kerja, gue punya keluarga. Oke. Orang bodohku akan berhitung gitu. Ya itu yang saya lakukan, saya jabarkan penghasilan saya gimana. Ya, Dan akhirnya, ternyata memang jadi artis lebih banyak dari politisi ya? dan saya berpikir ke arah itu dan lebih tenang dan saya tahu bagaimana kerjanya dan saya menikmati menjadi seorang komedian, pembawa acara dibanding saya harus masuk ke ruang gelap politik yang saya nggak ngerti apa-apa. Gitu. Tapi saya rasa ya, masing-masing dari punggawa OVJ ini sebetulnya punya bakat untuk mengabdi ke publik. Saya mau minta pendapat pengamat politik negeri OVJ, kira-kira posisi yang pas, posisi pas untuk masing-masing dari teman-teman kita ini, di posisi apa? Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Kami kembali. Nah, dari video tadi dapat kita lihat bahwa seorang pembicara ideal harus memiliki keterampilan memilih topik yang menarik dalam pembicaraan. Seorang pembicara ideal juga harus bisa menguasai dan mendalami materi yang akan disampaikan kepada pendengar. Selain itu, dapat memahami latar belakang dari pendengar maupun lawan bicara kita. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.